Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, yang terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Nah saudara, apa maksudnya perlengkapan senjata Allah? Nah ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus agar mereka mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, apakah yang dimaksudkan adalah senjata secara fisik? Tentu tidak, saudara-saudara. Senjata Allah di sini bukan senjata fisik seperti pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh tentara-tentara Romawi gitu ya. Tapi ini merupakan simbol atau lambang dari hal-hal yang rohani, yang bernilai rohani. Sehingga di ayat 14 di sana dijelaskan tentang apa aja perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan juga firman Tuhan. Nah, ini merupakan hal-hal yang hal-hal rohani yang dikatakan oleh Paulus harus dikenakan oleh setiap orang percaya. Nah, kenapa saudara-saudara hal-hal ataupun simbol-simbol rohani ini harus dikenakan oleh seluruh orang percaya, termasuk saya dan saudara. Nah, dalam bagian ini di ayatnya yang ke-16 di sana mau menjelaskan bahwa karena kehidupan iman kita di tengah-tengah dunia ini adalah peperangan rohani, ya. Kita nggak melawan darah dan daging, kita nggak melawan manusia secara fisik, tetapi kuasa-kuasa si jahat di udara. Itulah peperangan yang kita hadapi. Bukan sesuatu yang terlihat oleh mata. Kalau yang terlihat oleh mata mudah untuk kita tangani. Tapi ketika itu dimensi yang lain yang tidak terjangkau dan terlihat oleh mata, nah ini tapi punya kuasa dan kemampuan untuk menghancurkan manusia, iman manusia, maka inilah seharusnya yang perlu untuk kita waspadai. Saudara tentu tahu kalau kita berhadapan dengan musuh yang mudah sekali dikalahkan, maka nggak perlu kekuatan persenjataan yang lengkap, nggak perlu kita mengenakan seluruh senjata yang lengkap. Kalau kita tahu musuh kita itu kecil aja gitu ya. Tapi kalau kita tahu musuh kita itu sesuatu yang sangat tangguh, powerful sekali, maka saya pun harus siap sedia dengan seluruh perlengkapan senjata saya, supaya saya mampu dan bertahan melawan musuh saya. Bahkan bukan hanya bertahan, tapi saya juga berkemenangan. Nah itulah tujuan daripada ketika Paulus bilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena yang kita lawan ini, yang kita perangi adalah peperangan rohani. Nah tujuannya apa saudara-saudara? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu yang pertama. Yang kedua juga dibilang supaya kamu menang dan tetap berdiri ketika kamu berhadapan dengan kuasa si jahat. Nah iblis saudara ini adalah musuh yang sangat-sangat licik dan picik. Maka digunakan kata tipu muslihat iblis. Ya, iblis itu nggak pernah nyerang secara terang-terangan, ya. Tapi dia menyerang dengan kelicikan, kepicikan, penyesatan, kebohongan, bahkan juga dengan memutarbalikkan fakta kebenaran. Seperti apa? Seperti yang dialami Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya, iblis memutarbalikkan fakta. Itulah tipu muslihat iblis, dan tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah kita tangani di tengah-tengah perjuangan iman kita. Maka saudara-saudara, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah karena kita berhadapan dengan musuh yang licik dan picik. Sehingga kita bisa bertahan melawan godaan iblis, tapi bukan hanya bertahan, defensif bukan hanya itu, tapi juga berkemenangan, ya, yaitu kita bisa menang menghadapi serangan dan godaan daripada si jahat. Nah, defensif, ofensif sebenarnya ini kita lihat dalam teladan Tuhan Yesus. Saudara kalau membaca sebanyak 3 kali iblis mencobai Yesus, coba lihat di fase pertama jawaban Yesus dan yang kedua, kita lihat sebenarnya jawaban Yesus itu hanya di tahap bertahan ya. Ya, fase defensif. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu yang kedua, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Masih bersifat defensif. Tapi saudara lihat ketika iblis mencoba ketiga, apa yang Yesus bilang? Enyahlah engkau iblis. Jadi Yesus bukan hanya di sekedar bertahan gitu ya, defensif, tapi juga Yesus menyerang langsung sehingga Yesus berkemenangan di dalam mengatasi godaan iblis yang gak putus asa.
Saudara, kita hidup di dunia dengan segala pencobaan-pencobaan si iblis, ya. Dan kita berharap kita bukan hanya bertahan melawan godaan-godaannya, tapi kita juga bisa menyerang kuasa iblis, bahkan berkemenangan melawan godaan daripada si iblis. Nah, jadi perenungan gimana caranya saya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Gak ada jalan lain saudara-saudara kecuali dengan hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Gak ada cara selain dari melatih dan membangun disiplin rohani di dalam diri kita lewat doa, pembacaan firman, lewat persekutuan. Itulah cara kita bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka yang menjadi renungan kita, sudahkah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah hari ini? Sadari saudara-saudara bahwa setiap hari, ya, ini adalah medan peperangan kita dengan iblis. Apakah kita yang kalah ataukah kita bisa menang? Selamat berkemenangan di dalam Kristus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan Yesus memberkati.